Hello everyone, let me introduce myself. My name is Syahiro Penalunti. I am a student Nahdlatul Ulama University, majoring in Islamic Religion Education. Semester 1, I will be educating about the education system in Rusia. Halo semua, perkenalkan nama saya Syahiro Penalunti. Saya mahasiswa Universitas Purwokerto, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 akan mengedukasikan sistem pendidikan di Rusia. Just go straight to discussion. Langsung saja menuju pembahasan. Start with 11 years of compulsory basic education, 4 years of primary, 5 years of lower secondary, 2 years of upper secondary, followed by vocational or academics academic option for university, which higher education offering bachelor, Spanish master and doctoral degrees atau kandidat doctoral for paying high quality, government supported and affordable for international student. Dimulai dengan pendidikan dasar wajib 11 tahun atau 4 tahun dasar, 5 tahun menengah utama, 2 tahun menengah atas. Diikuti pilihan kejuaraan atau akademik untuk universitas dengan pendidikan tinggi menawarkan gelar sarjana, spesialis, magister, dan doktor atau kandidat nauk atau doktor nauk. Dikenal berkualitas tinggi, didukung pemerintah dan terjangkau bagi pelajar internasional. Selanjutnya, general education. Nomor 1, struktur preschool atau struktur preschool education atau optional, kindergarten 1 until 3 years and kindergarten 3 until 6 or 7 years. Nomor 2, basic general education atau compulsory 9 years, total consisting of number 1, primary school 4 years, number 2, higher secondary school 5 years, number 3, secondary general education 2 years, after which student pause their next pathway. Jadi struktur pendidikan umum yang pertama itu pendidikan prasekolah atau yang disebut dengan opsional. Itu penitipan anak dari umur 1 sampai 3 tahun dan taman kanak-kanak itu dari umur 3 sampai 6 atau 7 tahun. Yang kedua itu pendidikan umum dasar atau wajib, yaitu 9 tahun totalnya, terdiri dari sekolah dasar 4 tahun, sekolah menengah utama 5 tahun, dan yang ketiga itu pendidikan umum menengah yaitu dari umur 2 tahun. Setelah itu siswa memilih jalur selanjutnya. Post secondary education options. Number 1, academics continue
constitution to university for a bachelor or specialist degree. Number 2, vocational school for training in specific professions. Higgs education. Number 1, bachelor degree 4 years, general for Higgs education. Number 2, specialist degree, minimum 5 years more practical. Number 3, master degree 2 years after a bachelor degree, including research. Number 4, doctor. Jadi pilihan setelah pendidikan menengah, yaitu yang pertama ada akademik atau melanjutkan ke jenjang universitas untuk gelar sarjana atau spesialis. Yang kedua itu kejuruan atau vocational, sekolah kejuruan untuk pelatihan profesi tertentu seperti teknisi, perawat, dan lain-lain, perguruan tinggi, dan lain-lain. Pendidikan tinggi yang pertama itu ada gelar sarjana atau bachelors, yaitu 4 tahun umum untuk pendidikan tinggi. Terus ada gelar spesialis minimal itu 5 tahun, lebih fokus praktis. Dan yang ketiga itu gelar magister atau master, yaitu 2 tahun setelah sarjana termasuk riset. Terus selanjutnya ada yang keempat itu ada gelar doktor atau doktoral kandidat nauk atau PhD, dan doktor nauk atau doktor sains untuk penelitian lanjutan. Characteristics of the Russian education system. Number 1, quality atau known for advanced teaching staff, prestigious universitas, and Higgs standards. Number 2, accessibility to public universitas and Higgs public universitas is affordable, and there are numerous government scholarship for international student. Number 3, recognition. Russian state degrees are recognized internationally. Number 4, administration relegation by the Ministry of Education and Science with quality control. Jadi karakteristik sistem pendidikan Rusia itu ada 4. Yang pertama itu kualitas atau dikenal maju dengan profesor berkualitas, universitas bergengsi dan standar tinggi. Yang kedua ada aksesibilitas atau biaya kuliah, universitas negeri terjangkau, ada banyak biaya siswa pemerintah untuk internasional. Yang ketiga ada pengakuan, yaitu gelar negara Rusia diakui internasional. Yang keempat ada administrasi diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Sains dengan pengawas yang bermutu. Baik, sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.